Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bizikrillah wa nahana anil ghaflah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah wal a'izzah, seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratus Syekh Pangarsa Baos qaddasallahu sirrah. Semoga dipanjangkan yuswa dunianya dan ditambah-tambah berkah karomahnya untuk kepentingan kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat seluruh keluarga besar Pangarsa Abah dan Umi, para wakil talqin, para alim ulama, para pemangku manaqib, dan seluruh ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa. Semoga dijadikan orang-orang yang soleh solehah, sehat, sukses, kaya raya, zahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Bikaromati Pangarsa Baos. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Tidak akan lama-lama pada khidmah ilmiah kali ini. Tidak akan lama-lama, tidak akan panjang-panjang, mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat untuk umat, dan pulang sama-sama membawa rahmat, bukan membawa berkat, membawa rahmat. Nah, apa yang akan saya jelaskan, di antaranya, salah satu tujuan kita berthariqah adalah kita ingin wusul kepada Allah. Ibadah yang kita laksanakan, amal-amal yang kita laksanakan, baik yang sifatnya fardu ataupun sunnah, semuanya ingin sampai kepada Allah. Itu salah satu tujuan kita berthariqah. Pak, emang ada amal yang tidak sampai? Ada. Tidak sedikit orang sholatnya hanya sampai ke atas sajadah. Tidak sedikit orang naik haji tetapi hanya sampai ke Mekah. Tidak sedikit orang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan haus, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi demikian? Karena di antara kita dengan Allah masih ada hijab yang menghalangi diterimanya amal kita oleh Allah, yang menghalangi sampainya amal kita kepada Allah. Nah, thariqah itu, kenapa kita berthariqah, punya guru mursyid? Itu salah satunya adalah untuk menyingkirkan hijab-hijab itu. Untuk menyingkirkan penghalang-penghalang yang bisa menghalangi amal kita tidak sampai kepada Allah. Nanti kita akan bahas caranya bagaimana. Yang sekarang akan saya jelaskan, apa hijab itu? Nah, hijab yang bisa menghalangi amal kita tidak sampai kepada Allah itu apa saja? Di antaranya, kalau saya baca dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwa di antara hijab yang bisa menghalangi sampainya amal kita kepada Allah adalah di antaranya al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah. Yaitu sifat-sifat manusia yang tercela. Nah ini awas. Ketika seorang manusia di dalam dirinya memiliki al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah,
sifat-sifat manusia yang tercela, maka itulah yang bisa menjadi hijab sampainya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hadirin sifat-sifatnya itu? Nah, kita akan bahas nih. Ada manakib online ini, nah, sekarang sebenarnya sudah serba online. Alhamdulillah, manakib online. Semuanya serba online. Alhamdulillah. Jadi serba mudah sekarang. Apa saja di antara sifat-sifat manusia yang tercela yang bisa menjadi hijab amal kita sampai pada Allah? Terbagi dua. Yang pertama ada al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah al-dhahirah. Sifat-sifat manusia yang tercela yang bersifat dohir. Seperti apa? Dalam kitab Hikam dijelaskan kal ghibah, seperti gibah. Apa gibah itu? Ngegosip, ngomongin kejelekan orang lain. Kata orang Sunda, ngomongin batur. Itu bisa menghalangi amal kita sampai kepada Allah. Padahal yang namanya ghibah, ngomongin batur, membicarakan orang lain, itu Masya Allah, hobinya manusia itu. Setiap kali ada perkumpulan, setiap kali ada riungan, pasti di sana ada ghibah. Padahal mohon maaf, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, itu dosanya besar sekali. Dalam sebuah hadis dinyatakan, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Takutlah kalian terhadap ghibah, ngegosip, ngomongin kejelekan orang lain, karena ghibah dosanya lebih besar daripada zina. Masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Lebih besar daripada zina. Padahal sering kita saksikan ya, setiap kali riungan pasti ada ghibah. Contoh kecil nih. Contoh kecil, ketika kita menyaksikan akad nikah, yang nikahnya jadi ibadah, tetapi kita yang hadirnya jadi dosa gara-gara ghibah. Contoh pengantin laki-laki belum datang, kita sudah pegel nih, nunggu. Udah ngegosip pengantin laki-laki. Lama amat nih pengantin. Ganti aja ganti. Contreng satu dosa ghibah. Begitu datang pengantin laki-laki, selamat datang pada calon pengantin pria di tempat kediaman calon pengantin wanita. Udah ghibah lagi kita. Loh kok pengantin laki-lakinya kayak gitu ya? Kok mau-maunya dia nikah sama dia? Kalau perempuannya cantik, putih, kok laki-lakinya pendek, kecil, hidup lagi. Ghibah 2 kali. Pas akad nikah, saya terima nikahnya Neng Ai, putrinya Bapak Adroni, untuk diri saya dengan mas kawin 4 kg besi dibayar tunai. Udah ghibah lagi. Loh kok nggak ngemodal ya mas kawin dengan besi? Pas beres nikah, pas beres akad nikah, mangga kepada para tamu supaya mencicipi hidangan ala kadarnya. Udah ghibah lagi nih. Udah ghibah lagi. Kok bos lauknya hanya dengan kentang aja? 4 ghibah. Pas prasmanan ada yang ngambil nasi 7 centong, udah ghibah lagi. Wah, itu tingali kokoro manggih mulut. Undangan cuma 20.000, nasinya 7 centong. Masya Allah. Udah 5 kali itu dosa ghibah. Apalagi kalau menggibah dalam hal ibadah. Jangan-jangan ketika ada pengajian, ada manakib, mubaliknya diomongin. Mubaliknya nggak asik, awas, itu bisa merusak amal kita sampai kepada Allah. Itu adalah al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah. Sifat-sifat manusia yang tercela, al-dhahirah, yang bersifat zahir. Itu yang pertama. Contohnya lagi apa? Wan namimah, mengadu domba, kemudian wal qatli, membunuh dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat manusia yang tercela yang bersifat zahir. Yang kedua, yang bisa menjadi hijab itu adalah al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah al-batinah. Sifat-sifat manusia yang tercela yang bersifat batin, nggak kelihatan, adanya di dalam kolbu. Seperti apa? Kal kibri, seperti sombong.
takabur, sombong. Kal ujbi, seperti ujub, membanggakan diri, mentang-mentang paling kaya, mentang-mentang paling ganteng, mentang-mentang paling cantik, merasa diri paling hebat, ujub. Dan penyakit-penyakit kolbu lainnya, toma dan sebagainya, toma, mengharapkan pemberian dari orang lain, itu adalah al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah al-batinah. Nah, sifat-sifat itu, ini sebagian contoh kecil saja, ini bisa menjadi hijab, penghalang amal kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau amal kita pengen sampai, harus dikeluarkan tuh sifat-sifat itu. Ukhruj al-awsafa al-basyariyah al-mazmumah ilal awsaf al-basyariyah al-mahmudah. Dalam kitab dijelaskan bahwa kalau kita pengen sampai kepada Allah, keluarkan itu sifat-sifat manusia yang tercela menuju sifat-sifat manusia yang terpuji. Nah, pertanyaannya dengan cara apa mengeluarkannya? Nah, ini fungsi dari thariqah nih nanti. Mengeluarkan sifat-sifat manusia yang tercela itu tidak bisa instan, tidak bisa sendirian, tetapi melalui minimalnya dua cara, yaitu yang pertama, ukhruj birriyadoh. Harus dikeluarkan sifat-sifat tercela itu, yang pertama dengan riyadoh. Apa artinya riyadoh? Latihan. Latihan diri, latihan jiwa. Makanya Pangarsa Abah, mursyid kita fi hadzal zaman, Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aos, sengaja memberikan amalan-amalan kepada kita itu dalam rangka riyadoh, untuk mengeluarkan al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah. Seperti riyadoh zikir, kita dituntut zikir minimal 165 kali, tidak boleh kurang. Lebih banyak, lebih baik. 1000, kata Pangarsa Abah, 165 kali itu bagi yang dompetnya udah penuh. Kalau dompetnya masih kosong, ya minimal 561 kali. Bahkan lebih banyak, lebih baik. Riyadoh zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di riyadoh. Latihan. Riyadoh duduk dari maghrib sampai isya. Kita duduk walaupun awal-awalnya pegel. Yang baru ikutan amaliyahnya, pegel sekali. Dari maghrib sampai isya. Banyak sholat sunnah lagi, banyak zikir lagi, lama duduknya, itu sengaja oleh Allah. Kenapa kita diriyadoh oleh Pangarsa Abah? Dari maghrib sampai isya, sampai beres amaliyah isya, kita tidak pergi kemana-mana, duduk di atas sajadah. Itu duduknya saja sudah riyadoh, latihan. Latihan duduk lama. Kalau yang belum terbiasa kan, pegel. Memang yang namanya amaliyah itu pertama kali harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lama-lama akan menjadi cinta. Kalau sudah cinta, tidak mau berpisah dan meninggalkan selamanya. Kalau orang sudah cinta amaliyah mursyid, sudah cinta zikir, sudah cinta wirid, ketinggalan sekali saja, Masya Allah, sudah merasa ditinggal sang kekasih. Terasa ada jiwa yang hilang. Makanya oleh Pangarsa itu diriyadoh, latihan. Diriyadoh sholat awal waktu, oleh Pangarsa Abah, sholat awal waktu, mual susah seumur hirup. Kenapa Abah menginstruksikan ikhwan akhwat sholat awal waktu? Riyadoh, latihan. Untuk apa? Itu untuk mengeluarkan sifat-sifat tercela kita. Harus latihan. Riyadoh melek, latihan mengurangi tidur. Dilatih, kata Pangarsa Abah, tidak ada orang yang hebat, yang ada hanyalah orang yang terlatih. Contohnya mursyid kita Pangarsa Abah Aos, beliau tidak tidur, beliau amaliyahnya tidak pernah tertinggal. Kenapa bisa istiqomah seperti itu? Hasil riyadoh, latihan. Sehingga Pangarsa Abah adalah orang yang sudah terlatih. Kalau sudah terlatih tidak tidur, ya tidak ngantuk.
Seperti pangersa Abah, sudah terlatih tidak tidur, matanya biasa-biasa, seger aja. Beda dengan kita yang belum terlatih tidak tidur, malamnya melek, besoknya balas dendam subuh sampai asar. Kalaupun nggak balas dendam, matanya bengkak, pusing, nggak tidur semalam. Kenapa? Belum terlatih. Tapi ketika terlatih, makanya pangersa Abah memberikan riadoh minimal malam Senin dan hari Senin, malam Kamis dan hari Kamis melek, isi dengan amaliyah riadoh. Itu riadoh. Jadi apapun yang diberikan oleh pangersa Abah, amaliyah mursyid yang diberikan oleh pangersa Abah, itu dalam rangka meriadoh kita, melatih diri kita dalam rangka untuk mengeluarkan sifat-sifat tercela diri kita agar amal kita sampai kepada Allah. Riadoh. Awas, yang masih berat, riadohnya tambah lagi. Yang sholat berjamaahnya masih ketinggalan, nggak awal waktu, tingkatkan lagi riadoh awal waktunya. Yang zikirnya masih merasa malas, tingkatkan lagi riadoh zikirnya. Yang sholat sunnahnya masih belang betong, tingkatkan lagi riadoh sholat sunnahnya. Agar kita bisa mengeluarkan diri kita seperti pangersa Abah. Sudah tidak ada sifat tercela dalam dirinya. Coba kita lihat, kita sohbah ke pangersa Abah Aos. Melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Melihat amalnya menambah cinta kita pada akhirat. Ucapannya menambah ilmu. Orang ngomong telo bang awadul, ngubrus, ngabohong, cek orang Sunda mah ngahuntu, orang Majalengka mah. Masya Allah. Itu ayah orang luar negeri ngantri ngahuntu di dia. Ngahuntu. Orang mah ngobrol loba ngawadul, loba ngahuntu. Tapi pangersa Abah, apa yang dikeluarkan menjadi hikmah. Melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Kenapa bisa begitu pangersa Abah? Hasil riadoh. Makanya riadoh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengeluarkan al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah. Untuk mengeluarkan sifat-sifat manusia yang tercela dari diri kita. Adalah dengan cara wal mujahadah, dengan cara memerangi hawa nafsu kita yang tadinya nafsunya jelek menjadi nafsu yang baik. Diperangi mujahadah. Dengan apa mujahadahnya? Kita sudah punya alat untuk memerangi hawa nafsu, yaitu dengan zikir kepada Allah. Zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid, yaitu melalui talqin zikir. Tujuan zikir yang kita lantunkan setiap hari adalah untuk memerangi hawa nafsu kita. Jadi birriyadoh wal mujahadah. Yakin bakal bisa mengeluarkan sifat-sifat tercela. Namun mohon maaf, ada yang nanya, apakah riyadoh dan mujahadah itu bisa sendirian? Saya jawab, tidak bisa sendirian. Kalau kita mau membersihkan sifat tercela dengan riyadoh dan mujahadah, itu tidak akan terwujud tanpa bimbingan Syekh Mursyid. Baca, ini saya kebetulan, kenapa saya bawa kitab hikam, ini kebetulan saya kalau pada asar ini jadwalnya ngajar santri di pesantren At-Tadhkir. Kebetulan saya sedang mengajar kitab hikam nih. Dan di samping saya ini para santri ikutan manakib nih. Dan manakib online. Nah ini. Dalam kitab hikam dijelaskan bahwa wala yakunu fil ghalib illa biyadi syekh kamilin nasihin. Riyadoh dan mujahadah tidak akan terbukti, tidak akan terwujud kecuali dengan bimbingan syekh, bimbingan guru kamil, gurunya guru yang sempurna. Yang sempurna itu apanya? Yang sempurna ilmu dohirnya, sempurna ilmu batinnya. Nah, kalau kita, memang model saya oleh anak santri disebut guru karena mengajar, tapi nggak kamil. Kenapa? Waduh, masih belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Tapi kalau pangersa Abah Aos adalah syekh kamil. Makanya dalam thariqah guru mursyid itu hanya satu, syekh kamil. Kita walaupun para wakil talqin bukan guru, murid sama.
Ketika tidak menyampaikan talqin zikir, maka waktal pun sama kedudukannya murid pangersa Abah Aos. Kenapa? Karena kita belum mencapai kamil. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi untuk riyadoh dan mujahadah itu tidak bisa sendirian, tetapi harus melalui bimbingan syekh kamil nasih yang suka menasehati, yang suka kita sebut dalam thariqah disebutnya syekh mursyid. Makanya kalau ada orang ngomong saya sedang riyadoh, saya sedang mujahadah, memerangi nafsu, sedang riyadoh untuk wusul kepada Allah, tapi tidak punya guru, menurut saya nol besar, tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Karena ada keterangan yang menyatakan man la syaikho fasyaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Mohon maaf, tidak sedikit orang yang sedang menjalani riyadoh, orang yang sedang menjalani mujahadah, tapi tidak punya mursyid, tidak punya guru, yang datang setan. Khawatirnya khawatir syaitoniyah. Mohon maaf, karena ke hati kita itu ada khawatir, bisikan. Ada khawatirul mulki, bisikan Tuhan. Ada khawatirus syaiton, bisikan setan. Nah kalau ada orang sedang menempuh jalan sufi, sedang melakukan riyadoh, melakukan mujahadah, ingin membersihkan diri, tapi tidak dibimbing oleh guru mursyid yang kamil, yang mukammil, maka gurunya adalah setan. Akhirnya banyak sekali atau tidak sedikit ada orang yang sedang riyadoh dan mujahadah, tiba-tiba ujung-ujungnya jadi ngaku nabi. Oh, saya adalah nabi. Saya adalah nabi. Masa ada nabi, ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad? Kan tidak ada. La nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini gara-gara gurunya setan akhirnya ngaku nabi. Ada yang ngaku nabi, namanya siapa lah, nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Bahkan ada yang ngaku nabi, saya nabi diutus di Jawa Barat. Nauzubillahi min dzalik. Pernah ada kejadian, ada orang datang ke kantor MUI. Pak Ketua MUI, saya minta rekomendasi untuk dakwah di Jawa Barat. Akhirnya datang. Kalau mau dakwah, dakwah aja, nggak usah minta rekomendasi. Pokoknya saya minta rekomendasi. Memangnya kamu mau mengejarkan ajaran apa? Dia bilang, oh, saya adalah Rasul yang diutus di Jawa Barat. Nauzubillah. Untung MUI-nya nggak kalah. Kata MUI, mohon maaf Pak, semenjak saya jadi malaikat, perasaan saya belum pernah mengirimkan wahyu kepada Bapak. Cek MUI, siang ngaku nabi, aing ngaku malaikat. Balik, saya balik, permisi, assalamualaikum, kabur. Kenapa dia seperti itu? Karena dia riyadoh dan mujahadah tanpa bimbingan syekh. Maka bersyukur kita kepada Allah. Tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita telah dihadirkan, diberikan ketemu, diberikan nikmat oleh Allah. Bisa bertemu dengan syekh mursyid kamil, mukammil, an-nasih yang menasihati kita. Yaitu pangersa Abah Aos. Untuk membimbing riyadoh kita, membimbing mujahadah kita dalam rangka mengeluarkan al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah. Jadi insya Allah, bahkan yakin, bukan insya Allah lagi, yakin, jika kita semua serius menjalani riyadoh, serius menjalani mujahadah dengan mengamalkan amaliyah mursyid dan mengamalkan apa yang diperintahkan Abah Aos dan meninggalkan apa yang tidak diperintahkan oleh Abah Aos, maka dengan bimbingan Syekh Mursyid Abah Aos, amal kita akan disampaikan oleh pangersa Abah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita akan sampai karena kita ikut gerbong orang yang sudah sampai, yaitu pangersa Abah Aos. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya pada khidmah ilmiah kita kali ini, intinya salah satu tujuan kita bertorikoh ini kesimpulan, karena waktu sudah habis, kita waktunya 19 menit. Tabarruk kepada silsilah 19 Syekh Abdul Qadir dan silsilah ke-19 dari ke-19 yaitu 38, yaitu pangersa Abah Aos. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran pada khidmah ilmiah kita kali ini adalah bahwa salah satu tujuan bertorikoh kita ingin agar amal kita sampai atau wusul kepada Allah. Kenapa demikian?
Karena ketika kita tidak bertorikoh, maka kadang-kadang amal kita ini tidak sampai kepada Allah karena ada hijab penghalang yang menghalangi sampainya amal kita kepada Allah. Salah satunya adalah al-awsaf al-basyariyah al-mazmumah, sifat-sifat manusia yang tercela, baik yang bersifat zahir ataupun bersifat batin. Agar kita bisa sampai kepada Allah, keluarkan sifat-sifat itu dengan cara apa? Riyadhah, latihan jiwa, dan mujahadah, memerangi hawa nafsu. Riyadoh dan mujahadahnya itu tidak bisa sendiri, tetapi harus biadin syekh kamil nasih, harus dengan tangan, bimbingan tangan syekh yang kamil, yang menasihati, alias syekh mursyid yang kamil mukamil, yaitu pengarsa Abah Aos dalam thariqah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan istiqomah kita diberikan istiqomah untuk selalu menjadi murid pengarsa Abah Aos. Semoga kita diberikan istiqomah untuk mengamalkan amalan yang telah diberikan oleh pengarsa Abah Aos, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa disampaikan oleh Syekh Mursyid kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan sifat-sifat tercela kita menuju sifat-sifat terpuji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saninten buah saninten diical di Parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan, kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.